Dan kebetulan ya, entah memang kebetulan atau temen gua yang dari Solo ini udah nyiapin kayaknya di sini enak nih kita ngecamp. Jadi memang campnya itu khusus dua tenda kita doang bang. Oke. Jadi sisanya tuh semak-semak. Oh. Jadi kanannya semak-semak, terus lahan kosong buat dua tenda. Depannya tuh udah jurang ngelihat city light-nya kota lah gitu. Dan itu pada saat itu nggak ada tim lain di situ selain tim lu? Nggak ada. Sisanya ada yang tidur di warung, ada yang lanjut lagi ke atas gitu. Jadi memang nggak ada. Akhirnya kita bikin tenda. Nah di sini lagi bang ada lagi. Cuma bukan gua yang lihat, tapi temen gua, senior gua yang di belakang juga tuh. Oh yang udah ngamuk-ngamuk tadi? Yang udah ngamuk-ngamuk tadi. Memang dia capek banget. Lihatlah bang. Teman-teman, selamat datang kembali di Cerita Horny, Cerita Horror Night. Makasih banget buat lo yang udah ngeklik dan nonton video ini teman-teman. Kalau lo masih bingung, silakan langsung lihat aja judulnya ada di deskripsi. Cerita Horny itu adalah sebuah konten apa? Nah, lu baca di deskripsi. Singkatnya Cerita Horny itu adalah gua akan membawakan cerita atau gua mendatangkan narasumber untuk bercerita pengalaman-pengalaman horor. Nah, kali ini gue juga udah sama salah satu narasumber yang spesial banget yang akan membagikan kisahnya di Cerita Horny kita pada episode kali ini. Kita kenalan dulu, ada Wanda Dhani ya. Iya, Wanda Dhani Putra. Benar. Mungkin kalau ada yang kayak pernah lihat gitu, siapa gitu Wanda ini. Jadi Wanda ini adalah seorang komika dari Stand Up Indo Bogor. Oke. Tapi hari ini dia nggak akan bercerita tentang komedi. Enggak. Karena emang di requestnya horny ya. Iya, requestnya horny. Karena gue lagi butuh konten horor. Stok perbandingannya antara gue ngono sama cerita horny agak jauh. Gue harus lebih menggiatkan ketemu orang-orang yang punya pengalaman horor. Oh gitu. Iya. Siapapun itu bang? Siapapun. Lu kalau ada teman yang horor banget. Bukan orangnya. Kalau dia ada pengalaman. Ya. Iya, kalau ada boleh. Atau ada dukun. Cerita Horny ini lagi mencari dukun ya teman-teman. Kalau ada teman-teman kenalan dukun yang seru diajak konten, bolehlah di-submit ke gua, bisa di email biodatanya. Bener tuh. Atau di di DM ke IG gua ke Reno Fernandi. Kalau ada teman-teman yang kira-kira ada dukun yang bisa diorbitkan gitu, dikenalkanlah ke Bang Reno ke gua untuk kita bikin konten Cerita Horny ini lebih kaya lagi. Boleh. Hanya Reno Fernandi Channel ya mau buka lowongan kerja dukun. Nah, Wanda, lu seneng naik gunung ya? Ya cukup dibilang seneng lah, tapi nggak seneng banget gitu. Cuma udah terakhir naik gunung apa? Terakhir 2018 ke Lau. Ke Lawu. Iya, Lau. Pertama banget naik gunung? Pertama banget Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Pertama banget itu. Tuh lu tahun berapa? 2015 pertama awal-awal kuliah itu bang. Jadi ketemu senior di kampus yang seneng naik gunung. Penasaran gitu, nyobain gitu. Karena lo stay di Bogor, jadi gunung pertama Gunung Gede. Iya, karena stay di Bogor gitu. Tahun 2015 gunungnya udah gede? Udah gede sih. Guanya yang kecil gitu. Tapi teman-teman, nah kenapa gua ngobrol awal soal gunung? Karena cerita yang akan di-share sama Wanda kali ini adalah seputar pengalaman dia naik gunung yang horor ya. Betul horor. Kalau boleh dikasih kisi-kisi dikit, yang mau lo ceritain ini pengalaman lo di gunung apa? Yang di Lau kayaknya bang, terakhir banget naik gunung 2018. 2018? Iya. Di Gunung Lawu? Di Gunung Lawu gitu. Horor banget tapi itu? Horor sih, karena memang langsung lihat wujudnya, karena selama ini kan cuma kayak merinding gitu kan. Iya. Terus ya udah takut biasa, tapi pas di Lau itu memang ngelihat sosoknya gitu. Benar. Tapi yang masalah Gunung Gede juga bakal lu ceritain nggak? Gunung Gede boleh. Itu pertama kali ya. Ini tadi gue sih sebenarnya teman-teman gue belum dikasih tahu ceritanya ya, tapi maksudnya dia udah ngasih kayak kisi-kisinya. Ada nih bang pengalaman gue di Gunung Lawu dan Gunung Gede yang dia bilang paling serem. Nah buat lo yang penasaran, tenang aja, bukan lo doang yang penasaran, karena gue juga penasaran. Buat lo yang punya cerita atau pengalaman menyeramkan,
silakan bagikan cerita lo di email renovenadi@gmail.com. Siapa tahu cerita lo akan gue bawakan di cerita horny episode yang akan datang, atau bahkan mungkin juga lo yang gue undang untuk cerita langsung ke semua penonton cerita horny. Kita lanjutkan cerita horny kali ini. Kita langsung dengerin aja cerita Wanda. Ini yang pertama Gunung Gede dulu atau Gunung Lawu? Gunung Lawu dulu. Gunung Lawu dulu. Oke. Jadi gimana ceritanya? Jadi 2018 ketika itu waktu semester akhir kayaknya. Akhirnya memutuskan untuk naik Gunung Lawu karena memang beberapa teman-teman gua juga belum pernah. Satu orang yang pernah itu emang orang Solo. Kan di Solo kan itu. Iya. Itu namanya kita nyobain, dianterin lah sama salah satu temen gue yang memang orang Solo gitu. Berapa orang waktu itu? Waktu itu berarti bertujuh kalau nggak salah. Banyak ya, cowok semua? Cewek satu. Oh, cewek satu. Cewek satu. Dan karena memang basicnya sebenarnya gue nggak pernah stretching dulu lah sebelum. Biasa kan ada tuh bang ya, naik gunung tuh biar nggak capek atau apa tuh dia latihan lari. Oh iya gitu. iya oke. Gue bukan orang yang begitu, jadi gampang capek lah gitu. Jadi yang saat itu naik sekitar pukul 12 siang kalau nggak salah, habis zuhur lah. Habis zuhur naik terus lewat Cemoro Kandang waktu itu. Pintu masuknya. Dan memang dibilang banyak orang salah satu jalur yang cukup nanjak terus lah. Cemoro Kandang itu. Cemoro Kandang ini, iya via Cemoro Kandang. Ada yang via Ceto, itu dia lebih banyak landainya tapi memang jalurnya cukup panjang. Iya. Gitu. Dan kalau nggak salah via Candi Ceto tuh jalur yang cukup napak tilas religinya ya. Iya, karena ada candi-candi kan, gitu kan di sana betul. tuh. Cuma memang kita nggak memutuskan lewat situ karena ngejar waktu lah gitu. Cuma emang jauh jarak jauh kalau via Ceto lumayan jauh. Kalau Cemoro Kandang cepet tapi nanjak terus bang. Oke, ya wajar lah. Kenapa lebih cepat? Karena lebih nanjak. Iya. Jadi saat itu tuh naik, kita zuhur dulu lah, naik bertujuh tuh. Jadi emang itu capek banget sih, itu salah satu gunung yang terakhir naik tuh capek gitu. Karena batu, cuma enaknya di sana itu banyak warung bang. Oh, kalau jalur via Cemoro Kandang Cemoro ini. Kandang. Jadi kita bisa ngerasain beli nutrisari gitu. Di atas gunung. Di puncak gunung ya. Iya. Bentar, sorry gue potong. Gunung Lawu ini ada Mbok Yem ya? Ada Mbok Yem, iya. Jadi memang sebenarnya kita cuma bawa tenda tanpa bawa persediaan makanan, aman sebenarnya. Karena ada Mbok Yem. Ada Mbok Yem. Di beberapa pos juga ada yang jualan, warung gitu. Dan memang waktu itu panas siang-siang gitu kan. Cuma memang agak mendung sedikit lah. Naik terus karena memang stamina gue yang sedikit ala kadarnya. Iya, ala kadarnya gitu. Ibarat timnas Indonesia yang kuat di 60 menit doang ya. Jadi memang selalu tertinggal, Bang. Oke. Jadi ada temen gue tuh, gue sama temen gue nih berdua lah selalu tertinggal gitu. Jadi temen lu ini memang juga lemah juga sama. Iya, okay. memang jarang naik gunung. Jarang olahraga ya, gitu. Jadi nggak ada staminanya lah, kurang gitu. Sisanya mah oke gitu. Bahkan yang cewek senior gua juga udah oke lah, dia jalannya kuat gitu. Nah memang gua selalu terbelakang gitu, ke belakang aja. Dan kalau nggak salah waktu naik Gunung Gede juga waktu lu naik lu paling belakang juga kan itu. Karena begitu lu sampai puncak temen lu udah di Ciremai ya. Iya. Di Ciremai udah beda gunung, beda provinsi gitu. Nah, terus jadi jalan pos 1 masih aman. Pos 2 masih aman. Pos 3 tuh kita istirahat untuk makan. Jam sekitar jam 3 sore kalau nggak salah. Terus jalan, temen gue udah pada duluan, yang 4 orang, gue cuma bertiga tuh di belakang. Gua, temen gue yang cowok, sama temen gue yang cewek, senior gue nih dua-duanya. Memang yang temen gue yang cewek ini memang tahu gue banget. Jadi ketika gue naik gunung tuh dia tahu kalau gue harus diajak ngobrol bang. Karena biar lupa sama capek. Gitu. Karena gue salah satu orang yang cerewet lah. Jadi suka ngomong terus. Kalau gue diem naik gunung tuh jadi capeknya kerasa gitu. Nah senior gue ini tahu gitu. Jadi
ngobrol bercanda, iya gitu. Cuma tetap aja bang, nanjak gitu ya, batu-batuan gitu. Jadi capek terus gitu, berhenti. Sampai akhirnya gue juga setiap berhenti kan selalu ngerokok tuh. Nah itu mulai masuk ke maghrib, itu gue udah nggak mau ngerokok karena gue udah mulai batuk-batuk. Oh, ngap lah ya. Udah ngap gitu, udah ngap. Nah temen gue yang berempat ini udah jauh banget. Udah sampai merbabu ya. Udah masuk merbabu. Kalau nggak salah udah juga udah turun ke Merapi. Nah terus momen yang paling menurut gue agak cukup merinding lah ya, itu ketika maghrib memang. Maghrib itu di jalur. Kita tuh dari bawah udah nyiapin headlamp sebenarnya. Semua udah dicek, nyala lah gitu, baterai baru, pokoknya siap lah gitu. Tapi suatu ketika pas maghrib, kalau kata orang Sunda mah maghrib kolot gitu ya, udah azan gitu. Ketika mau ngeluarin headlamp bang, tiba-tiba itu headlamp mati. Di lu bertiga ini? Iya, bertiga doang. Saya temen gue udah duluan gitu. Jaraknya berapa jauh kalau boleh tahu sama yang rombongan di depan? Kayaknya cukup jauh sih bang waktu itu. Karena memang nggak kedengeran lagi suaranya, udah nggak saut-sautan ya? Kita udah saut-sautan juga nggak ada yang jawab waktu itu. Dan itu lagi masuk ke rute memang hutan-hutan tinggi gitu. Antara pos berapa? Pos 3 ke 4. Oh 3 ke 4. Iya 3 ke 4 tuh. Nah di jalan tuh kita panik gitu kan, perasaan lampu udah dicek gitu, baterai udah gitu kan. Sampai senior gue yang cewek juga, lu udah beli baterai kan gitu. Udah teh gitu. Udah beli. Ini kenapa mati ya gitu. Akhirnya kita nggak mikirin apa-apa tuh bang, tetap jalan aja. Dengan kondisi gelap. Dengan kondisi gelap, nggak pakai ini akhirnya, pakai flash handphone. Oh flash handphone. Flash handphone. Jadi yang senior gue yang cewek di tengah, gue di depan, temen gue yang cowok di belakang. Jadi gue yang megangin flash handphone itu. Karena memang tiga-tiganya mati bang, nggak ada yang nyala gitu. Naik, gue udah mulai batuknya parah tuh. Jadi setiap jalan sekitar 10 menit sekali tuh gue pasti berhenti, karena udah nggak kuat gitu. Akhirnya sebelum naik ke pos 4 itu temen gue turun satu orang yang memang orang Solo, orang Solo. Kenapa gitu? Gue batuk-batuk nih gitu, capek gitu. Bikin nutrisari, gitu. Bikin minum biar angetin badan, bikin hangat gitu. Gak lama jalan lagi akhirnya. Carrier karena gue udah capek, carrier gue dibawa sama temen gue yang orang Solo. Yang ngejemput tadi ya? Ngejemput tadi gitu. Nah memang karena kebiasaan gue untuk baca informasi tentang gunung tersebut sebelum naikin ke bawah gitu bang, kadang kalau sebelum pos 4 itu jangan berhenti gitu-gitu. Memang lu sempat baca informasi bahwa kalau naik Lawu sebelum pos 4 diusahakan jangan berhenti. Iya, ada yang bilang begitu-gitulah. Nggak tahu kenapa gue malah baca begitu sebelum naik. Nah sampai akhirnya kita udah lelah tuh bang. Temen gue tuh udah mulai rada emosi, yang cowok nih, kayak senior gue yang cowok itu bilang bentar lagi kok, dikit lagi kok gitu. Tapi tuh senior gue yang cowok tuh udah emosi, mana dikit lagi gitu. Gitu kan. Mana dikit lagi, dari tadi juga pohon terus gitu kan. Udah apa yang diharap masa di gunung ketemu Indomaret bos. Karena itu pokoknya emosi udah mulai labil lah udah mulai nggak kontrol gitu bang. Akhirnya berhenti terus sampai akhirnya memang udah capek banget sama marah-marah gitu juga. Berhentilah bang sebelum pos 4. Ini kisaran jam 8:30 mau ke jam 9. Berarti lu dari gelap tadi 5:30 pas maghrib. Iya pas maghrib. Itu dari posisi antara pos 3 sama pos 4. Iya. Dan 8:30 masih di antara pos 3 dan pos 4. Karena capek banget bang. Biasanya waktu tempuhnya berapa lama? Pos 3, pos 4? Katanya sih 2 jam ya. Oh 2 jam ya? Iya 2 jaman memang. Cuma emang waktu itu banyak berhenti banget. Karena batuk gua tuh parah gitu. Parah banget. Berhenti tuh bang. Akhirnya tuh, jadi kalau sebelum pos itu tuh, sebelum pos 4 itu kayak ada tempat tanah lapang gitu, cuma nggak gede. Habis itu
jurang gitu, gue inget banget. Habis itu langsung tanjakan gitu bang. Jadi kayak nikung gitu ke atas gitu. Saat itu pas di situ berhentinya gitu. Memang tapi waktu itu memang nggak kepikiran apa-apa gitu. Ya lelah aja gitu sampai ruku gitu kan, gitu udah capek banget. Entah kenapa tiba-tiba pas gua pengen lihat ke atas bang, ke arah tanjakan, gua kayak ngelihat sosok gitu orang pakai baju putih, entah itu koko atau apa, pakai kain sarung, tapi wajahnya nggak kelihatan, lagi berdiri di tengah jalur. Orang pakai baju putih, sarung, berdiri tengah jalur. Di tengah jalur. Ngadepnya ke lu atau? Ngadepnya ke bawah, jadi kayak dari ini kan tanjakan, jadi dia ngadepnya ke bawah. Ke arah lu berarti? Iya. Tapi mukanya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, gue nggak ngeh gitu. Terus? Ya gue akhirnya istighfar gitu kan. Astagfirullah kata gue gitu. Karena memang nggak mikirin apa-apa memang gitu. Walaupun dapat informasi itu pada saat itu karena lelah gitu. Ya tiba-tiba lu keinget, pas berhenti lu keinget nggak? Atau itu udah lupa aja? Udah lupa aja, memang udah capeknya parah gitu. Terus gue hampir mau ngomong ke teman-teman. Cuma gue ingat gitu, tahan gitu. Karena dari bawah itu ketika kita mau naik bilang kalau ada sesuatu hal yang aneh jangan dibicarakan di tempat gitu. Iya, emang itu biasanya kayak semacam aturan tidak tertulis ya yang dari dulu itu kalau orang mau naik gunung, kalau ketemu hal-hal yang di luar akal sehat, lu lihat jangan lu sebarin karena takutnya menakuti semuanya gitu ya kan. Semuanya gitu. Akhirnya gua diem, cuma pucet bang. Ada teman gua, kenapa lu pucet gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini capek doang gitu. Akhirnya jalan lagi tuh. Itu lama sosok itu lu lihat tuh, maksudnya dia ada di situ lama. Jadi pas gua begini, kan gua dalam keadaan ruku gitu. Terus gua nengok gini ada, setelah gua istighfar, itu tuh langsung pas gua lagi udah hilang. Udah hilang aja tuh. Gua juga kayak ini orang apalagi sholat apa ngapain gitu. Tapi wujudnya bersih, maksudnya nggak bersih sih, bersih. Bercak-bercak darah. Nggak ada bercak-bercak darah. Bajunya putih tuh beneran putih, makanya kayaknya emang koko gitulah. Cuma gue nggak tahu tepatnya tuh koko apa ya. Tapi yang kain sarungnya tuh bener gitu. Kain sarung. Di tengah jalur ya. Di tengah jalur. Itu deg-degannya bang. Kayak karena memang selama naik gunung ya itu sosok yang pertama kali lu lihat. Ya. Walaupun ya wujudnya relatif nggak terlalu baik lah ya gitu. Iya, nggak terlalu parah lah gitu ya. Nggak terlalu rock and roll gitu. Iya, terus akhirnya setelah itu lu lewat aja. Lewat aja tuh. Akhirnya nyampe di pos 4 istirahat, jalan lagi tuh. Jalan lagi, kita tuh camp di pos 5 kalau nggak salah bang. Oh berarti itu bisa jam berapa ambil jalan? Pokoknya nyampe di tempat camp itu jam 10. Emang udah agak cepet gitu. Karena mungkin ada tenaga tambahan tadi ya. Emang udah capek, nggak mau kayak gitu lagi gitu kan. Nyampe istirahat, bikin tenda. Nah, pas bikin tenda tuh memang ada yang sibuk, yang memang fokus di tenda, ada yang nyiapin makanan, ada yang memang buang air gitu kan. Pokoknya punya tugas masing-masing gitu. Gua kebetulan fokus ngebangun tenda untuk masangin pasak dan segala rupa. Dan emang ada bagian tugasnya buang air aja ya? Buang air ada. Ya, ngapain kan juga pokoknya tugas lu buang air gitu. Tugasnya buang air. Balik ke sini, enggak sana buang air. dan kebetulan ya, entah memang kebetulan atau temen gua yang dari Solo ini udah nyiapin kayaknya di sini enak nih kita camp. Jadi memang campnya itu khusus 2 tenda kita doang bang. Jadi sisanya tuh semak-semak. Jadi kanannya semak-semak, terus lahan kosong buat 2 tenda. Depannya tuh udah jurang ngelihat city light-nya kota lah gitu. Dan itu pada saat itu nggak ada tim lain di situ selain tim lu? Nggak ada. Sisanya ada yang tidur di warung, ada yang lanjut lagi ke atas gitu. Jadi memang nggak ada. Akhirnya kita bikin tenda. Nah di sini lagi bang ada lagi. Cuma bukan gua yang lihat, tapi temen gua, senior gua yang di belakang juga tuh. Yang udah ngamuk-ngamuk tadi? Yang udah ngamuk-ngamuk tadi. Memang dia capek banget.
Lihat lah bang, jadi gue pas pasang pasak itu dia ngelihat sosok pocong di sebelah gua. Lu lagi gini, dia berdiri belakang, samping. Iya, di samping gua. Terus lagi jongkok gitu. Dia bengong gitu. Memang gua juga ngeliat dia sih, maksud gua, lu ngapa bengong dah gitu. Jangan bengong gitu. Dia langsung enggak gitu. Dia udah pasang pasaknya gitu. Oh ya udah. Kayak dejavu ya, kayak lu. Iya. Tadi yang nanya lu kenapa itu temen lu yang cowok ini atau yang cewek? Yang cewek gitu. Dan lu menangkap ngelihat dia bengong, lu ke flashback yang tadi iya. Ya pasti nih si orang nih ngelihat sesuatu gitu. Cuma gue nggak berani juga untuk ayo dong cerita gitu enggak gitu. Iya. Enggak. Jadi memang ya udah, oh mungkin ada sesuatu gitu. Ya udah gue akhirnya nyantai aja gitu bang. Masang pasak udah beres. Ya udah kita tidur ya kan, begadang. Nah selama begadang tuh memang nggak ada sesuatu hal yang kayak serem gitu sih, nggak ada. Suasananya aman nyaman aja. Aman nyaman gitu. Okay. Yang temen gua yang buang air juga nambah lagi dia. Buang air lagi gitu. Dengar-dengar sampai 2 hari ya dia emang tugasnya buang air doang gitu. Apa turun 2 kilo ya pas turun. Nah itu terus udahlah kayak istirahat gitu. Nah temen gue emang yang cowok ini, yang senior gue itu emang capek gitu, saking capeknya keesokan paginya dia nggak ikut muncak bang. Oh, oke. Dia nggak ikut muncak, dia sendirian di tenda. Okay. Sisanya kita berenam itu ke puncak semua. Nah akhirnya dia, gue tanya kenapa gitu, nggak apa-apa, gue capek gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya kita naik ke puncak, beres, pulang, turun, semuanya bang diceritain baru di situ. Di base camp. Di base camp, gitu. Apa aja kejadiannya? Oh lu cerita yang versi lu? Tadi iya, versi gua ngeliat ini gitu yang tadi sosok itu. Nah gua kira penasaran yang cerita tadi. Lu lihat pocong? Iya, gitu. Gua penasaran sosoknya gimana gitu. Gimana? Itu mah hancur banget, kata dia gitu. Mukanya hancur, kata dia gitu. Terus kafannya juga darah. Pokoknya parah dah itu sosoknya gitu. Serius lu gitu. Iya, di samping lu, kata dia gitu. Di samping gua langsung diem aja gitu bang. Kayak wah anjir. Kenapa ngapain ya? Kok pas sebelah lu gitu? Sebelah gua gitu. Kenapa pas di gua? Ternyata di telisik salah satu temen gua itu ada yang sempet buang air di situ bang, di semak-semak yang gua pasak itu. Oh, harusnya nggak boleh? Ya gua nggak tahu ya, mungkin karena entah dia nggak numpang atau apa gitu kan. Jadi mungkin keganggu kali sebabnya itu kali ya. Iya, dia bilang apa jangan-jangan gua, ada yang bilang teman gua tuh jangan-jangan gua pipis di situ ya gitu. Gitu. Si tugas yang buang air tadi ini ya? Kayaknya. Gue lupa teman gue yang buang air tuh siapa. Anjir, tapi lu apa namanya, ketika lu lihat pertama sosok yang tadi apa pakai sarung gitu, setelah ngelihat sampai lu turun, kebayang terus nggak sosok itu? Kebayang bang gua. Pasti kan? Maksudnya gue penasaran sama wajahnya karena memang sama sekali tuh nggak kelihatan gitu. Gelap ya? Gelap. Hanya kelihatan dia pakai baju putih, sarung gitu ya? Iya. Baju putih ada logo Mas Pion apa Holcim? Sarungnya Wadimor sih bang. Untung pas lihat gue nggak tayamum langsung. Wah anjir, tapi males. Enggak, banyak apa ya, ini yang menarik dan mungkin nggak banyak dibahas gitu. Kadang-kadang ya cerita horor itu kan banyak ya. Iya. Tapi jarang orang menceritakan efeknya setelah itu, karena kan pasti traumatis gitu ya nggak sih, kayak ya kita lihat apa, lihat film horor aja pasti kan mukanya kayak kebayang banget gitu, kayak menghantui gitu. Nah lu sebagai orang yang melihat tadi sosok tadi yang lu rasain, lebih ketakut apa lebih ke penasaran nih orang mukanya gimana gitu, atau lebih ketakutnya gimana? Gue tuh malah kayak sebuah teguran bang. Karena dulu nggak pernah sholat, jarang sholat. Mana lu yang jarang sholat, gue nggak pernah sholat lagi. Emang karena emang beda bang.
Udah lu beda aja biar nggak ada teguran. Gue malah mikir ke situ gitu. Mau pindah agama? Ntar sosoknya beda ya. Iya, sosoknya datang pastor. Tapi tetap pakai baju koko sama sarung. Tambah peci satu ya. Anjir, tapi itu gokil sih, maksudnya walaupun ya dalam tanda kutip sosoknya bagus, tapi tetap momennya iya. membuat lu jadi kayak tetap takut gitu ya. Takut lah itu udah. Ya itu makanya apa yang bener teguran gitu. Karena gue jarang sholat atau belang bentong gitu. Karena kenapa sih gue dilihatinnya memang orang wujudnya kayak mau sholat gitu. Mau sholat gitu. Nggak kayak yang lain gitu kan. Kalau emang serem sekalian gitu kayak temen gue gitu. Kalau itu teguran mungkin teman lu tegurannya kalau lu kan orang yang mau sholat tegurannya kenapa lu nggak sholat. Iya. Kalau temen lu ngeliat pocong mungkin tegurannya kenapa lu nggak mati gitu ya. Setelah itu lo jadi giat beribadah? Enggak juga sih. Tapi ya lumayan lah. Ya seenggaknya kalaupun dia mau negor lagi kan jauh ya dari jauh ya kan. Karena satu juga yang memang bikin waktu itu agak mistis ya gue baca memang Lau kan dibilangnya tempat pesugihan lah apa gitu. Karena sepanjang perjalanan turun tuh memang kadang gue lihat suka ada di bebatuan tuh ada sajen ada apa gitu. Itu yang bikin nambah wah anjir gitu. Angker, maksudnya bukan angker ya, suasananya jadi lebih mistis gitu ya. Iya. Benar gitu. Emang lumayan lah itu. Terus tapi udah setelah itu udah nggak ada gangguan sampai base camp tadi ya udah nggak ada gangguan, udah aman aja gitu. Itu pengalaman pertama waktu di Gunung Lawu di pendakian terakhir ya. Pendakian terakhir habis itu gue naik lagi. Karena memang belum ada kepengenan apa karena trauma? Karena belum ada kepengenan sih kayaknya. Okay. Dan memang capek, nggak ada waktunya juga. Dah lah, mending lihat-lihat di YouTube aja naik gunung ya. Iya, kan banyak yang lebih seru gitu ya. Jadi kayaknya pengalaman gue lebih kalah deh gitu. Tapi gue mau nanya deh, ini mungkin yang kan rata-rata yang ditayangkan itu kalau orang naik gunung adalah pendakian ya? Iya. Pada saat penurunan orang turun tuh nggak ada, jarang banget ya yang sampai ke base camp ditayangin atau diceritain gitu ya. Kalau lu sebagai pendaki kenapa? Karena kalau udah turun tuh pengen cepet sampai bang. Oh iya. Jadi kayak nggak ada waktu buat ambil ngeluarin kamera atau apa gitu. Iya sih benar ya. Capek aja gitu. Dan memang mungkin yang menariknya pada saat naik ya. Naik. Karena memang ya udah kalau turun kita nyantai gitu. Mungkin lu kalau mau bikin konten tentang pendakian gunung, lu bikinnya penurunan gunung. Jadi nggak ada bagian naiknya. Iya benar ya. Iya belum ada loh. Penurunan khusus penurunan gunung. Startnya dari puncak. Oh kita dari puncak. Lau kita akan coba turun. Kita lihat gimana keseruan kita pas turun. Seru belum ada loh. Pasti menurut gua ya. Naik dan turun punya seninya masing-masing. Dan punya journey-nya masing-masing gitu. Punya perjalanannya kekasannya masing-masing gitu. Iya. Sayang kalau nggak diangkat gitu. Benar. Iya kan? Boleh nanti ya. Iya siapa tahu. Maghrib itu bang, selama kita jalan nggak ketemu itu pasak. Buset. Tiba-tiba ketemu, tapi pas jalan ada lagi itu pasak bang. Harusnya cuma satu.